Hello everyone, welcome to Go 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 English bersama saya Aulia Sahril. For your information, Go 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 English adalah salah satu program dari channel YouTube Aulia Sahril yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. So, kalian yang sedang atau akan mempelajari bahasa Inggris, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran bahasa Inggris terbaru lainnya. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah B, flows. Yang harus diperhatikan dalam menjawab soal-soal structure TOEFL adalah memastikan bahwa kalimat tersebut telah memiliki subjek dan verb. Dalam kalimat ini, the North Platte River adalah subjek, sementara from Wyoming into Nebraska adalah bukan subjek, bukan pula verb. Hal ini karena di depan kata Wyoming terdapat preposisi from. Maka dari itu, pilihan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai verb. Pilihan A, it flowed, bukanlah jawaban yang tepat karena memiliki it yang dapat berfungsi sebagai subjek, sehingga menempatkannya dalam kalimat akan membuat kalimat tersebut memiliki double subject. Pilihan B adalah verb yang bersesuaian dengan subjek tunggal, sehingga flows dapat menjadi pilihan yang benar. Pilihan C bukanlah verb. Untuk menjadikan flowing sebagai verb, kata tersebut harus memiliki to be, is. Dan pilihan D bukanlah verb ataupun subjek karena flowing water memiliki kata with di depannya yang bisa berfungsi sebagai preposisi. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah A, the city of. Yang harus kita ketahui dalam structure adalah kata yang memiliki preposisi di depannya tidak dapat menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Dalam kalimat ini, received dapat menjadi verb. Namun, untuk mengetahui apakah belongs adalah subjek atau bukan, kita harus mengecek pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan A, the city of, dapat menjadi jawaban yang benar karena the city akan menjadi subjek dalam kalimat, sementara belongs hanya sebagai object of preposition karena memiliki of di depannya. Pilihan B bukanlah jawaban yang tepat karena membuat kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Located tidak dapat menjadi subjek karena kata tersebut bukanlah objek, melainkan kata kerja atau verb. Pilihan C sudah pasti salah karena memiliki is yang dapat berfungsi sebagai verb, sehingga menempatkannya dalam kalimat akan membuat kalimat tersebut memiliki double verb. Pilihan D juga sudah pasti salah karena included adalah kata kerja, sehingga menempatkannya dalam kalimat akan membuat kalimat tersebut memiliki double verb. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah A, can contain.
Dalam kalimat ini, kita dapat mengetahui bahwa a bride adalah subjek, namun kalimat ini tidak memiliki verb, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang dapat berfungsi sebagai verb. Pilihan A adalah yang benar karena can contain adalah kata kerja yang dapat bersesuaian dengan semua subjek, baik itu yang berbentuk tunggal maupun jamak. Pilihan B sudah pasti salah karena memiliki it yang dapat berfungsi sebagai subjek, sehingga menempatkannya dalam kalimat akan membuat kalimat tersebut memiliki double subject. Pilihan C adalah verb, namun contain tidak dapat ditempatkan dalam kalimat karena contain tidak bersesuaian dengan subjek yang tunggal. Untuk membuatnya benar, contain haruslah menjadi contains. Pilihan D, containing adalah bukan verb. Untuk membuatnya benar, containing harus memiliki to be, is. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah D, the flowers of. Tea plant dalam kalimat ini bukanlah subjek yang tepat untuk are, sehingga masih perlu dicari subjek yang paling benar. Pilihan A sudah pasti salah karena tidak berfungsi sebagai subjek. Pilihan B juga sudah pasti salah karena juga tidak berfungsi sebagai subjek. Pilihan C juga sudah pasti salah karena bukan subjek. Jadi yang benar adalah D, karena the flowers merupakan subjek berbentuk jamak yang bersesuaian dengan are, yang merupakan verb dari kalimat tersebut. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah C, a family of. Hal lain yang harus diketahui dalam soal TOEFL structure adalah penggunaan appositives. Appositives adalah kata benda yang muncul setelah atau sebelum kata benda lain yang memiliki makna yang sama. Dalam kalimat ini, the tetrasilines merupakan subjek dan are used adalah verb. Dengan begitu, jawaban yang paling benar adalah yang tidak berfungsi sebagai subjek maupun verb. Pilihan A sudah pasti salah karena memiliki to be, are yang berfungsi sebagai verb. Pilihan B juga salah karena bukan merupakan appositives yang tepat. Mengapa tidak tepat? Karena bukan penjelasan yang tepat untuk subjek kalimatnya. Pilihan C adalah jawaban yang paling benar karena a family of dapat berfungsi sebagai appositives yang bermaksud menjelaskan dengan lebih detail makna atau apa itu tetrasilines. Pilihan D juga sudah pasti salah karena memiliki subjek yaitu their family dan verb yaitu is. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah C, is. Seperti biasa, dalam menjawab soal seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari subjek dan verbnya. Subjek dalam kalimat ini adalah any possible academic assistance, namun tidak ditemukan adanya verb, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang dapat berfungsi sebagai verb dalam kalimat ini. Pilihan A sudah pasti salah karena memiliki it yang berfungsi sebagai subjek. Pilihan B juga sudah pasti salah karena memiliki they yang berfungsi sebagai subjek. Pilihan C bila ditempatkan setelah stimulants akan berfungsi sebagai verb, sehingga C merupakan jawaban yang benar. Pilihan D juga salah karena as tidak bisa berfungsi sebagai verb. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah A, become. Soal ini berkaitan dengan penggunaan appositives. Hendy Adams adalah subjek dari kalimat ini, sedangkan in Boston adalah appositives. Dalam kalimat ini tidak ditemukan verb, sehingga jawaban yang tepat adalah yang dapat berfungsi sebagai verb. Pilihan A, become, adalah jawaban yang paling benar karena become berfungsi sebagai verb dan bersesuaian dengan subjeknya yang tunggal. Pilihan B salah karena tidak berfungsi sebagai kata kerja, melainkan berfungsi sebagai kata penghubung. Pilihan C sudah pasti salah karena terdapat subjek lain yaitu he. Begitu pula dengan pilihan D, terdapat subjek yang lain yaitu he.
Jawaban untuk soal nomor 8 adalah B. Of ocean tides is. Dalam kalimat ini, the major cause adalah subjek, sedangkan verb tidak ditemukan dalam kalimat ini, sehingga jawaban yang tepat adalah yang dapat berfungsi sebagai verb. Pilihan A sudah pasti salah karena akan membuat kalimat ini memiliki dua subjek. Pilihan B adalah jawaban yang benar karena meskipun terdapat ocean tide sebelum is, namun fungsinya bukanlah subjek, melainkan object of preposition. Pilihan C tidak memiliki verb sehingga salah, dan pilihan D juga tidak memiliki verb sehingga jawaban ini juga salah. Jawaban soal nomor 9 adalah D. Photography was. Dalam kalimat ini belum terdapat subjek dan verb, sehingga jawaban yang paling benar adalah pilihan yang memiliki subjek dan verb. Pilihan A dan B sudah pasti salah karena tidak memiliki subjek. Pilihan C juga kurang tepat karena memiliki objek yang tidak bersesuaian dengan kata setelahnya. Pilihan D adalah jawaban yang paling tepat karena memiliki subjek yaitu photography dan verb yaitu was. Jawaban soal nomor 10 adalah A. Airs. Dalam kalimat ini, a computerized map adalah subjek kalimat, sedangkan verbnya tidak dapat ditemukan, maka jawaban yang benar adalah yang berfungsi sebagai verb. Pilihan A adalah jawaban yang benar karena airs bersesuaian dengan subjek kalimatnya yang tunggal. Pilihan B bukanlah verb karena tidak memiliki to be is. Pilihan C juga kurang tepat karena tidak bersesuaian dengan subjek berbentuk tunggal. Dan pilihan D tidak dapat berfungsi sebagai verb karena memiliki to di depannya. Cukup sekian dulu pembahasan soal-soal TOEFL kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.